Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menjemput rizki yang berkah. Sebelumnya saya ingin memberikan Anda dua pilihan. Oke, hanya dua pilihan saja. Pilihan yang pertama, Anda diberi rizki banyak sekali tapi nggak berkah. Yang nomor dua, Anda diberi rizki sedikit tapi berkah. Silakan Anda pilih. Anda pilih opsi yang pertama atau yang kedua. Saya ulangi lagi. Yang pertama, rizki banyak tapi gak berkah. Yang kedua, rizki sedikit tapi berkah. Silakan pilih. Anda pilih ya satu atau dua. Saya tahu dalam pikiran Anda pasti memilih opsi yang ketiga, rizki yang banyak tapi berkah. Sayangnya pilihan ketiga itu nggak ada. Karena saya hanya memberikan dua pilihan saja. Oke teman-teman sekalian, biar lebih jelas saya kasih contoh saja dalam pembahasan rizki yang berkah ini. Ada orang yang memiliki gaji. Jadi ada orang yang memiliki gaji atau penghasilan 1 juta tiap bulan. Dalam 1 bulan itu dia gajinya hanya 1 juta. Udah 1 juta aja. Dia memiliki 5 orang anak, semuanya sekolah. Dan 5 orang anak ditambah dia dan istrinya berarti total ada 7 orang dalam keluarganya. 5 ini sekolah semua. 1 juta dibagi 1 bulan berarti 33.000, sekitar 33.000. Biar lebih mudah saya genapkan saja 30.000 per harinya. 33.000 per kali 30 hari 1 juta. Nah, berarti per hari cuma 30.000 saja. Dibuat makan 7 orang ini 30.000. Makan semua 3 kali 7 orang ini sehari. Menggunakan uang 30.000. Bukan hanya makan saja, jajan 5 orang anak ini, nabung sekolahnya, sama uang saku ngaji. Loh, 30.000 Anda bayangkan. Dibuat semua itu. Saya ulangi, 30.000 untuk makan 7 orang ini 3 kali sehari. Uang saku ngaji, uang saku sekolah. Loh, cukup ini. Kalau dipikir pakai logika cukup enggak? Tapi nyatanya cukup dan benar-benar cukup. Dan yang perlu Anda ketahui adalah masih banyak di antara kita yang penghasilannya kurang dari 1 juta per bulan. Loh, masih banyak beneran. Dan ternyata juga cukup. Mereka juga masih hidup sampai saat ini, masih hidup. Yang gajinya nggak sampai 1 juta itu. Cukup, masih hidup semua, nggak ada yang mati. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah memiliki gaji atau penghasilan 10 juta 1 bulan? Anaknya 1, istrinya 1. Jadi hanya dimakan bertiga saja, 10 juta per bulan. Tapi bilangnya tidak cukup, masih kurang, selalu mengeluh. Loh, 10 juta loh. Dimakan 3 orang saja. Ini bilang gak cukup. Lalu apa ini? Ya, inilah masalah keberkahan yang kita dapatkan. Jika 10 juta tapi hasilnya korupsi, ya nggak mungkin berkah, nggak mungkin cukup. Jika 50 juta penghasilannya per bulan, tapi hasil dari nipu sana sini, ya nggak berkah, nggak mungkin cukup. Jika penghasilannya 100 juta, loh, tapi hasil dari jualan barang haram, iya nggak mungkin berkah, nggak mungkin cukup. 1 miliar pun jika hasil dari mencuri, maka sudah pasti akan cepat habis. Selalu kurang, tidak akan pernah cukup. Karena Allah tidak pernah ridho kepadanya. Allah akan secepatnya membuat habis uang tersebut, uang yang tidak berkah tersebut. Karena memang Allah nggak suka seperti itu. Punya uang 100 juta tidak berkah. Tiba-tiba anak sakit, masuk rumah sakit, operasi menghabiskan 120 juta, malah minus. Punya uang 300 juta nggak berkah. Tahu-tahu mobil tabrakan.
Punya uang 1 miliar tidak berkah, tanpa disangka rumah kebakaran habis semua. Loh, itu ada saja jalan jika Allah ingin membersihkan uang yang tidak berkah itu. Tapi walaupun uangnya 1 juta, jika didapatkan dari hasil yang berkah, hasil kerja dengan ikhlas, jualan dengan jujur, sudah pasti akan berkah dan selalu kecukupan semua kebutuhannya. Karena Allah itu ridho kepada rizki yang berkah itu. Lalu apa berkah itu? Kok dari tadi bahas berkah-berkah terus, belum dijelaskan berkah itu apa. Teman-teman sekalian, makna berkah menurut para ulama adalah sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang. Nah, itu pengertiannya berkah itu. Sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang. Rizki yang selalu berkembang, yang selalu tumbuh. Nah, jadi selalu kecukupan. Rizki yang berkah juga ada ciri-cirinya. Jadi silakan Anda resapi ciri-ciri rizki yang berkah berikut ini. Apakah memang ini yang Anda rasakan? Jika iya, berarti rizki yang Anda dapatkan selama ini berkah. Tapi jika sebaliknya, mungkin rizki Anda tidak berkah. Jadi silakan diresapi, silakan diteliti sendiri. Apakah rizki yang saya dapatkan selama ini berkah atau tidak ya? Ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, membuat hati tenang. Apakah hati Anda tenang selama ini? Tentram? Jika iya, insya Allah rizki yang Anda dapatkan selama ini memang berkah. Tapi jika Anda sering galau, sering gelisah, susah, stres, maka kemungkinan rizki yang Anda dapatkan selama ini tidak berkah. Yang nomor 2, membuat taat pada Allah. Jika Anda semakin hari semakin bagus sholatnya, semakin bagus sedekahnya, duha semakin bagus, tahajud juga semakin bagus, qobliyah ba'diyah semakin bagus, puasanya tambah bagus, ya insya Allah rizki Anda berkah yang Anda dapatkan selama ini. Tapi jika selama ini sebaliknya, Anda semakin hari semakin jauh pada Allah, sholatnya tambah berantakan, nggak pernah duha, nggak mau sedekah, pokoknya semakin hari semakin jauh pada Allah, kemungkinan rizki yang Anda dapatkan tidak berkah. Yang ketiga, cukup dan syukur. Anda selalu merasa kecukupan, walaupun rizki yang Anda dapatkan selama ini masih pas-pasan, tapi Anda selalu bersyukur dengan penghasilan Anda. Insya Allah itu rizki yang berkah. Tapi jika yang Anda rasakan malah sebaliknya, Anda selalu kurang, tidak pernah puas, tidak ada syukur-syukurnya dengan penghasilan Anda, mungkin rizki Anda tidak berkah. Yang keempat, menjadikan keluarga yang harmonis. Bagaimana kondisi keluarga Anda sekarang? Apakah selalu harmonis, tenang, sakinah mawaddah warahmah? Istri atau suami Anda tenang di rumah, saling sayang, saling percaya, anak-anak baik-baik saja? Jika memang seperti itu, insya Allah rizki yang Anda dapatkan selama ini berkah. Tapi jika kondisi keluarga Anda berantakan, tidak harmonis, istri atau suami tidak betah di rumah, suami sering pergi pagi, pulang pagi lagi, anaknya bandel minta ampun, ya mungkin bisa dikoreksi lagi rizki yang Anda gunakan, kemungkinan tidak berkah. Naudzubillah min dzalik. Teman-temanku sekalian, semua orang juga perlu mencari nafkah dan semua orang juga perlu untuk bekerja. Tapi masalah mencari nafkah itu bukan masalah banting membanting tulang saja. Nabi telah mengatakan dalam hadis Tirmidzi, jika kalian bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki pada seekor burung. Coba Anda lihat burung, karena burung telah memberi kita contoh dan pelajaran yang berharga dalam mencari nafkah. Burung itu selalu keluar dari sarangnya saat pagi hari dalam kondisi perut lapar, dan burung juga selalu pulang sore hari dalam kondisi perut kenyang. Ya, burung selalu pulang sore hari dan burung nggak pernah pulang jam 12 malam. Pagi perut lapar dia keluar, pulang sore, udah. Apakah ada burung yang pulang jam 12 malam? Enggak ada. Apakah ada burung yang kerja lembur? Enggak ada.
Burung pulang sore dalam kondisi perut kenyang dan bawa rizki pada anak-anaknya, beri makan pada anak-anaknya. Inilah keberkahan, teman-temanku sekalian. Nggak ada burung yang pulang malam mampir dulu ke warung kopi, mampir ke diskotik. Nggak ada burung yang seperti itu. Menjelang sore burung pulang kenyang, bawa makanan buat anak-anaknya, berkah sudah. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari seekor burung. Makna ikhtiar yang maksimal itu bukan bekerja sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Setiap hari harus lembur, terus terkadang sampai pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi, hari libur. Masih dipakai untuk cari-cari sampingan. Sampai-sampai kita lupa belajar, lupa ngaji, sholat selalu telat, sholatnya berantakan, nggak pernah jamaah, nggak pernah sedekah. Nah, ya ini yang menjadikan rizki nggak berkah. Beneran nggak berkah. Masa sih kita kalah sama seekor burung? Lah burung lo bisa enjoy, nikmati hidupnya pulang sore, kondisi perut kenyang. Berkah soalnya. Karena takwa, karena ikhtiar, karena burung nggak pernah maksiat, karena burung nggak pernah nipu orang. Burung selalu berzikir kepada Allah. Setiap binatang kan selalu berzikir kepada Allah. Sedangkan kita bagaimana? Berangkat kerja saja istri dan anak masih tidur, pulang kerja mereka sudah tidur lagi. Tiap hari seperti ini, jadinya jarang komunikasi sama keluarga. Kita juga lupa zikir, lupa ngaji, lupa sholat. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Teman-teman sekalian, Allah itu sudah kasih kita waktu 168 jam per minggu. Masa sih kita nggak punya waktu 3 atau 5 jam saja untuk belajar agama, belajar ilmu-ilmu yang lain yang mungkin bermanfaat untuk kehidupan kita? Masa nggak bisa seperti itu? Apakah hidup kita saat ini untuk cari uang saja? Apa yang paling penting buat kita itu hanya kerja? Sesibuk itukah kita 4 jam saja nggak punya waktu? Wah, sibuk banget berarti kita ya. Berarti Nabi masih kalah sibuk dengan kita. Padahal Nabi itu juga seorang Rasul, umatnya banyak, seorang kepala negara, pemegang kunci keuangan, seorang panglima perang. Tapi Nabi loh masih sempat belajar. Lah kita apaan? Presiden juga bukan, menteri bukan, Panglima TNI bukan, jenderal bukan. Masa sih kita nggak punya waktu sedikit saja untuk belajar? Masya Allah. Sebenarnya apa sih yang kita cari ini dalam hidup? Kita sudah diperbudak oleh dunia. Memang selama ini masih ada yang salah dengan hidup kita. Semakin kita diperbudak dunia, maka hidup kita semakin sengsara. Itu pasti. Saya ulangi lagi, semakin kita diperbudak dunia, maka hidup kita semakin sengsara. Teman-temanku sekalian, masih belum terlambat untuk memperbaiki semua ini. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, agar hidup kita selalu diberkahi, selalu dicukupi, dan selalu tenang. Kerja itu memang harus, karena memang dianjurkan. Tapi bagaimana cara bekerja biar berkah? Maka tidak perlu kita kerja sampai larut malam, menghabiskan waktu dan tenaganya untuk kerja. Jangan seperti itu. Kita juga perlu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga harus belajar hal-hal yang lain. Yaitu tadi, bekerja seperti burung, keluar pagi hari, pulang sore. Azan, berhenti dulu kerja, segera ambil air wudhu, kemudian sholat berjamaah. Jangan tunda waktu sholat, karena ini yang lebih utama dari sekedar bekerja. Sholat itu kuncinya. Jadi pastikan Anda pegang kunci ini. Saat kerja di pagi hari, usahakan jangan tinggalkan sholat duha. Walaupun Anda seorang karyawan, 2 rakaat duha bisa menjadikan rezeki Anda berkah. 2 rakaat saja, apalagi 4 rakaat, apalagi 6 rakaat duha. Wah, tambah bagus. Jika bisa 12 rakaat, itu yang paling utama. Semoga rezeki yang kita dapatkan ini selalu mendapatkan berkah, dan semoga semua ikhtiar kita selalu mendapat ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada audio motivasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
dan juga bermanfaat buat diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.